Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hania dengan NIM 2214235. Di video kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam dunia ekonomi, khususnya perbankan. Yang pertama yaitu aturan terkait FDR dan tingkatan kesehatan bank. Yang kedua yaitu pendekatan teoritis terhadap kebijakan ALMA. Yuk langsung aja kita bahas. Materi yang pertama yaitu aturan terkait FDR dan tingkatan kesehatan bank. Apa itu FDR? FDR atau Financial to Deposit Ratio adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar dana pihak ketiga atau dana dari nasabah yang disalurkan bank syariah ke dalam bentuk pembiayaan. Rumus dari FDR yaitu total pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga dikali 100%. Menurut Peraturan OJK Nomor 20/POJK titik 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah, pengkategorian tingkat kesehatan FDR adalah sebagai berikut. Nah, dalam tabel, jika FDR kurang dari 70%, maka dikategorikan tidak sehat karena bank kurang optimal dalam menyalurkan dana atau over liquid. Yang kedua, jika FDR kurang dari 70% sampai 78% dikategorikan kurang sehat karena masih belum ideal dalam efisiensi penyaluran pembiayaan. Yang ketiga, yaitu jika FDR-nya 78% sampai 100% itu dikategorikan sehat karena FDR-nya ideal, efisien, dan likuiditasnya terjaga. Yang keempat, jika FDR-nya lebih dari 100 hingga 120% dikategorikan cukup sehat karena cenderung agresif tapi masih dapat dikendalikan. Yang kelima itu jika FDR lebih dari 120% maka dikategorikan tidak sehat karena terlalu agresif dan risiko likuiditasnya juga tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa idealnya FDR itu berkisar di 78% hingga 100%. Materi yang kedua yaitu pendekatan teoritis kebijakan ALMA. Menurut Simkey, ada 3 tahapan pendekatan aset dan liability management. Tahap pertama yaitu general. Bank mulai mengelola aset dan liabilitasnya secara umum. Dalam tahapan ini dibagi lagi menjadi 3 fokus. Yang pertama aset manajemen. Ini mengelola aset produktif bank. Yang kedua ada liability management, mengatur kewajiban dan sumber dana. Yang ketiga ada capital management, menjaga struktur permodalan yang sehat. Pada tahap ini, semuanya masih bersifat garis besar dan terlihat pada laporan keuangan bank secara umum. Tahap kedua yaitu spesifik di mana pengelompokannya sudah lebih terperinci, di mana bank sudah mulai mengelola aset likuiditas dan modal yang lebih detail, yang meliputi cadangan likuiditas, pengelolaan likuiditas, posisi pinjaman secara umum, manajemen investasi dan utang jangka panjang, hingga pengelolaan aset tetap dan modal. Nah, pada tahapan ini penting untuk memastikan komposisi neraca bank tetap seimbang dan efisien. Tahap ketiga yaitu balance sheet generate income and expense, di mana bank sudah mulai fokus pada menghasilkan laba. Untuk mencapai profit optimal, bank mulai menerapkan strategi-strategi. Yang pertama ada speed management, yang kedua control of margin, yang ketiga ada liquidity management, capital management, tax management, dan off balance sheet activities management. Bank harus bijak dalam memisahkan mana yang menjadi beban dan mana yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi. Pengelolaan yang tepat akan menghindarkan bank dari kondisi over liquid atau under liquid dan tetap mampu ekspansi dengan bijak kepada nasabah ataupun investor. Sekian materi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.